Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita. Tak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Azira Syahrani dari kelas 4A. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kajian tentang cerita sebuah dinasti yang tak terlepas pada pembahasan perkembangan sejarah peradaban Islam, yaitu dinasti Bani Umayyah yang mampu berkuasa selama kurang lebih 90 tahun lamanya atau hampir 1 abad. Awal mulanya, dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ini dipilih sebagai khalifah pertama pada Bani Umayyah melalui peristiwa Tahkim. Kehadiran dinasti Umayyah ini telah memberi warna baru dalam sejarah pemerintahan Islam dengan sistem pemerintahan yang sangat berbeda dari sistem pemerintahan Islam pada masa-masa sebelumnya. Nama dinasti Umayyah dinisbatkan kepada Umayyah bin Abu Syam bin Abdu Manaf. Ia adalah salah seorang tokoh penting di tengah Quraisy pada masa jahiliyah. Ia dan pamannya Hashim bin Abdu Manaf selalu bertarung dalam memperebutkan kekuasaan dan kedudukan. Pada dinasti Umayyah ini, seperti yang saya bilang tadi, didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Muawiyah di samping sebagai pendiri Daulah Bani Abbasiyah juga sekaligus menjadi khalifah pertama yang berhasil memindahkan ibu kota kekuasaan Islam dan Kufah ke Damaskus. Muawiyah dipandang sebagai pembangun dinasti yang oleh sebagian besar sejarawan awalnya dipandang negatif. Kenapa? Karena keberhasilannya memperoleh legalitas atas kekuasaannya dalam perang saudara Siffin ini dianggap dia mencapainya melalui cara yang curang. Kemudian Muawiyah juga dituduh sebagai pengkhianat prinsip-prinsip demokrasi yang diajarkan oleh Islam, karena dialah yang mula-mula mengubah cara kepemimpinan negara dan seorang yang dipilih oleh rakyat menjadi kekuasaan raja yang diwariskan secara turun-temurun. Sebenarnya Muawiyah merupakan seorang pribadi yang sempurna dan pemimpin Mesir yang berbakat. Di dalam dirinya terkumpul sifat-sifat seorang penguasa, politikus, dan administrator. Muawiyah tumbuh sebagai pemimpin karir. Dilihat dari pengalaman politik yang telah memperkaya dirinya dengan kebijaksanaan dalam memerintah, mulai dan menjadi salah satu seorang pemimpin pasukan di bawah komando Panglima Abu Ubaidah yang berhasil merebut wilayah Palestina, Suriah, dan Mesir. Kemudian Muawiyah menjabat menjadi kepala wilayah di Syam yang membawahi Suriah dan Palestina, yang berkedudukan di Damaskus selama sekitar 20 tahun semenjak diangkat oleh Khalifah Umar. Kemudian ia juga dinobatkan sebagai Amir al-Bahar oleh Khalifah Utsman bin Affan karena ia berhasil memimpin armada besar dalam menyerbu
kota Konstantinopel melalui peperangan, walaupun cara tersebut atau kegiatan yang ia lakukan itu belum berhasil, atau kota Konstantinopel belum berhasil ia taklukkan pada saat itu. Muawiyah juga berhasil mendirikan dinasti Umayyah ini bukan hanya karena kemenangan diplomasi di Siffin saja atau terbunuhnya Khalifah Ali, melainkan sejak semula gubernur Suriah itu memiliki basis rasional, di mana yang solid bagi landasan pembangunan politiknya di masa depan. Gambaran dan sifat mulia tersebut yang ada dalam diri Muawiyah setidaknya tampak dalam keputusannya yang berani memaklumkan jabatan khalifah sebelumnya yang bisa dibilang dari secara turun-temurun. Situasi ketika Muawiyah naik ke kursi kekhalifahan mengundang banyak kesulitan. Anarkisme tidak dapat lagi dikendalikan oleh ikatan agama dan moral, sehingga hilangnya persatuan umat. Persekutuan yang dijalin secara efektif melalui dasar keagamaan sejak Khalifah Abu Bakar tidak dapat dielak lagi atau dirusak oleh peristiwa pembunuhan atas Khalifah Utsman bin Affan dan perang saudara sesama muslim di masa pemerintahan Ali. Dengan menegakkan wibawa pemerintahan serta menjamin integritas kekuasaan di masa-masa yang akan datang, Muawiyah dengan tegas menyelenggarakan suksesi yang damai dengan membatai putranya Yazid dan beberapa tahun sebelum Khalifah meninggal dunia. Khalifah Ali ya maksudnya meninggal dunia. Di bawah pemerintahan dinasti Bani Umayyah, terdapat beberapa kemajuan yang terjadi di dalam berbagai aspek selain perluasan wilayah kekuasaan. Seperti pertama, melakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sistem perairan, masjid, benteng pertahanan, dan lain sebagainya. Kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan tidak hanya berfokus pada pengetahuan Islam saja, tapi juga pada bidang matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan lain-lainnya. Kemudian terjadinya perluasan jaringan perdagangan di seluruh wilayah kekuasaan dan juga di luar wilayah kekuasaan seperti di negara Cina, terus di India, dan di Byzantium. Selanjutnya membangun birokrasi yang kuat dan pergerakan mata uang yang standar. Pergerakan mata uang ini maksudnya menyebarluaskan mata uang hasil dari dinasti Umayyah ini kepada seluruh wilayah, disebarkan ke seluruh wilayah kekuasaan Bani Umayyah ini, tujuannya untuk sebagai alat transaksi saat melakukan jual beli atau berdagang. Kemudian mengembangkan seni dan budaya dalam bidang arsitek, terus seni kaligrafi dan sastra. Meskipun kejayaan telah diraih oleh Bani Umayyah, ternyata dinasti ini tidak bertahan lama karena kelemahan-kelemahan internal dan dorongan atau tekanan-tekanan dari pihak luar yang membuat Bani Umayyah ini akhirnya runtuh. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah ini melemah dan membawanya kepada kehancuran. Seperti sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab, di mana berarti lebih menentukan aspek senioritas dan membuat peraturan yang tidak jelas atau bersifat subjektif saja.
Ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana atau penguasa. Kemudian latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah ini tidak dapat dipisahkan dari berbagai konflik politik yang terjadi pada masa Ali, di mana sisa-sisa Syiah atau pengikut Ali dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi baik secara terbuka seperti di masa awal dan akhir maupun secara tersembunyi seperti di masa pertengahan kekuasaan Bani Umayyah. Penumpasan terhadap gerakan-gerakan ini banyak menyedot kekuasaan atau pandangan kekuatan pemerintah yang akhirnya membuat pemerintah ini terkecoh dan tidak bisa menangani masalah-masalah yang terjadi. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis seperti suku Arabia Utara dan Arab Selatan yang sudah sejak ada dari zaman sebelum Islam semakin runcing. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan atau menyatukan dari kedua belah pihak tersebut. Di samping itu, sebagian besar golongan timur merasa ketidakpuasan karena status mawali itu menggambarkan suatu inferioritas ditambah dengan keangkuhan bangsa Arab yang diperhatikan pada masa Bani Umayyah. Lemahnya pemerintahan Daulah Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan terus tata kala mereka mewarisi kekuasaan tersebut. Di samping itu, sebagian besar golongan awam kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang. Terus penyebab langsung runtuhnya kekuasaan dinasti Umayyah yaitu munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abbas Al-Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh terutama dari Bani Syam, terus dari golongan Syiah dan dari Bani Hashim, dimana salah satu pelopornya lagi yaitu kaum Mawali yang merasa dirinya di kelas 2 kan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Jadi mereka semua itu bersatu untuk meruntuhkan dinasti Umayyah dan akhirnya membangun dinasti baru. Beberapa penyebab tersebut muncul dan menumpuk menjadi satu hingga akhirnya mengakibatkan keruntuhan pada dinasti Umayyah. Disusul dengan berdirinya kekuasaan orang-orang Bani Abbasiyah yang ngejar dan membunuh setiap orang dan Bani Umayyah yang dijumpainya. Demikianlah dinasti Umayyah pasca wafatnya Umar bin Abdul Aziz yang berangsur-angsur melemah. Kekhalifahan sesudahnya dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang melemahkan dan akhirnya menghancurkan dinasti ini. Dinasti Bani Umayyah ini diruntuhkan oleh dinasti Abbasiyah sebagai pengganti dinasti Umayyah ini, yaitu pada masa khalifah terakhir yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad atau Marwan II pada tahun 127 Hijriah atau sekitar 744 Masehi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.